Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Esperokes yang selalu menginspirasi. Halo pendengar setia Esperokes, selamat datang di episode yang kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mengkhawatirkan, yaitu perundungan atau bullying dan narkoba. Betul sekali, kedua masalah ini sering kali dianggap terpisah. Padahal keduanya saling berkaitan dan bisa memberikan dampak yang buruk bagi korban. Topik ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ferry Ali Setianto, Eskep NS MAP. Beliau merupakan Kepala Puskesmas Kaliangkring. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Ferry. Iya, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat datang Bapak di studio SMP Negeri 2 Kaliangkring. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini hari istimewa bisa podcast bersama adik-adik dan kakak-kakak tercinta ini dari SMP Negeri 2 Kaliangkring ya. Oke. Ya Pak, hari ini kami akan sharing-sharing kepada Bapak mengenai perundungan dan narkoba yang sering terjadi di kalangan pelajar saat ini Pak. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita coba memahami lebih tentang keperundungan dan narkoba. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perundungan itu, Pak? Oh iya istimewa sekali hari ini. Topiknya cukup menggelitik ya. Iya, karena menjadi isu juga banyak perundungan ya. Adik, aku manggilnya adik apa kakak ya ini ya? Adik aja ya? Ya adik ya. Adik ya. Kata perundungan atau kita sering dengarkan bullying ya di masyarakat ya. Iya, itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik dilakukan secara verbal ya atau fisik ya ataupun sosial di dunia maya ya. Jadi yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan juga tertekan, baik dilakukan oleh perempuan maupun baik dilakukan perorangan maksud Pak Ferry, dan juga bisa juga dengan kelompok ya ini ya. Jadi perundungan itu suatu hal yang bentuk perbuatan yang menyerang, bisa mengganggu juga bisa juga mengucilkan ya atau mengusik ya, dan juga bisa juga yang lebih ekstrim menindas seperti itu ya. Baik dilakukan satu orang ataupun kelompok, di mana korbannya atau orang yang tak berkuasa ini menjadi tidak berdaya ya, tidak berdaya atau berpotensi dilakukan secara yang terus-menerus seperti itu ya. Ya itu salah satu kata perundungan atau bullying ya. Itu ada. Dan bagaimana dengan narkoba? Mengapa narkoba dikaitkan dengan masalah remaja, Pak? Oh iya, ini istimewa sekali nih dengan narkoba ya. Narkotik sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi anak-anak ya. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi juga, karena di era globalisasi ini narkoba sungguh sangat mudah sekali masuk lah. Contohnya saja, mohon maaf, rokok. Di situ ada kandungan nikotin dan tarnya, yang dimana menjadi satu hal kecanduan. Itu juga pintu utama juga yang harus kita hati-hati ya. Yang kedua juga narkoba sekarang dengan dunia maya ini, informasi bisa diakses di mana-mana. HP ini suatu hal yang sungguh istimewa, bisa hal positif dan negatif, seperti saling mata uang. Bisa klik narkoba dimanapun bisa diakses ya. Rata-rata kalau yang di adik-adik yang di sekolah, hati-hati jangan merokok yang pertama ya, karena itu pintu masuknya narkoba. Lalu yang selanjutnya tentunya adanya miras. Ini juga nanti yang langkah selanjutnya bisa menggunakan pil ekstasi yang selanjutnya, dan yang selanjutnya bisa menggunakan hal-hal yang sudah barang tentu menjadi terpidana nantinya dengan penggunaan sabu dan lain sebagainya. Jadi narkoba sangat rentan sekali, apalagi jati diri anak-anak muda, remaja itu egonya sungguh luar biasa. Anak yang perlu yang ingin sekali dihargai, menunjukkan keegoannya, jadi bisa diterima dimanapun harapannya. Jadi adik-adik sisi untuk yang positif. Iya, jangan sampai dengan hubungannya dengan narkoba dan dengan bullying tadi, anak yang dibullying, anak yang mendapatkan perundungan bisa menjadi depresi, gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, bisa lari ke arah narkoba. Itu hubungannya. Oke, lanjut enggak nih? Jadi bisa dibilang bahwa korban bullying lebih rentan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ya Pak? Bisa,
Karena apa? Korban bullying nantinya dia merasa tidak berguna. Dia ada gejala-gejala yang menyendiri dengan perilaku yang maladaptif, dengan pengambilan coping individu yang konstruktif atau merusak. Dia bisa dengan narkoba. Coba-coba deh dengan rokok. Aduh, dia di dalam kamar menyendiri, takut keluar, dia jadi depresi. Akhirnya pengambil keputusannya yang negatif dengan rokok tentunya. Lalu coba-coba dengan minuman keras. Coba-coba lagi dengan zat atau pil adiktif lain seperti itu. Ya. Apakah ada faktor lain yang memperkuat antara perundungan dan narkoba, Pak? Oh, bisa, ada. Tadi kan saya Pak Ben tadi matur atau bilang kalau perundungan ini bisa dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Nah, kelompok ini adalah satu faktor lingkungan juga yang berpengaruh. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Di sini adik-adik di sekolah sekarang dari jam 1 sampai jam 3 dengan kegiatan yang positif. Tapi di hari itu adik-adik pulang di rumah. Nah, ini pintar-pintarlah dalam mencari teman, karena lingkungan dalam kesehatan sungguh faktor yang mempengaruhi dalam bidang kesehatan atau dalam bidang perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi ada 4 perilaku yang faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tentunya keturunan, yang kedua juga lingkungan, yang ketiga fasilitas kesehatan yang ada, dan keempat sumber daya kesehatan yang ada. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Jadi kuncinya pintar-pintarlah dalam memilah, mencari teman. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh perpaduan antara perundungan dan narkoba? Bisa dijelaskan, Pak? Oh ya, dampaknya tentunya banyak sekali. Korban perundungan dia resiko menjadi depresi. Dengan depresi ini salah satu gangguan kejiwaan. Dengan gangguan kejiwaan dia bisa beralih ke peralihannya ke narkoba, dengan merokok, dengan minum-minuman yang anggapan mereka bisa menghilangkan satu permasalahan karena dia mengambil satu tindakan yang negatif atau kita bilang yang bukan konstruktif tapi destruktif atau yang merusak atau yang negatif, bukan yang konstruktif atau yang positif seperti itu. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal ini, Pak? Oh iya, pertama yang kita melakukan ada salah satu tips dalam kesehatan juga tentunya. Kita harus ceria. Ceria itu mengandung makna C-nya, kita sering mencurahkan perasaan kita. Di sini ada guru BK, di sini ada teman. Apabila menghadapi satu perundungan atau hal-hal yang tidak enak di hati kita, menyebabkan hal itu timbulnya satu masalah, kita curahkan hati. Di sini curahkan hati ke teman dulu, ke guru BK juga. Yang kedua adalah E-nya, emosinya dijaga. Kalau melutup-lutup, jangan dong, jangan sampai keperundungan sama teman, karena perundungan bisa berubah atau sebagai suatu intimidasi atau suatu kekerasan ya. C-nya ceria atau tadi C-nya curahkan perasaan Anda, E-nya emosi dijaga, R-nya rajin bersosialisasi sama teman-teman. Ya, seperti itu kan? Ya, bersosialisasi teman tentunya tadi kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Bukan kita antipati dengan teman-temannya, tapi kita harus bisa memilah dan memilih teman. Yang ketiga apa? C, curahkan perasaan hati, emosinya dijaga, R-nya rajin bersosialisasi, I-nya ibadah. Ya, ibadah harus ditambah kita sebagai anak-anak, itu kita berdoa kepada yang kita Islam ya, agama Allah Subhanahu wa taala. A-nya yang terakhir, ayo posting. Maksud positive thinking, don't negative. Iya, don't negative thinking ya. Jadi kuncinya menurut kami adalah ceria. Curahkan perasaan Anda, emosinya selalu dijaga, rajin bersosialisasi, ibadahnya ditambah, dan hanya adalah ayo posting, ayo positif thinking, jangan negatif. Kalau di agama kita Islam ada suudzon dan husnuzon, seperti itu ya. Oke, itu tipsnya dari saya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Feli yang telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat kepada kami dan Sobat SPROKA. Jadi kita sebagai generasi muda harus bijak dalam bersikap dan memilih teman pergaulan, begitu ya Pak? Iya, betul. Bisa memilih, memilah, dan melaksanakan apa yang ada di lingkungan kita. Semoga episode ini dapat membuka mata kita semua tentang bahaya perundungan dan narkoba, serta mendorong kita untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegahnya. Saya Nyamiati dan rekan saya Hayatul Akila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.